Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, A'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memberi kita waktu untuk memperbaiki diri, waktu untuk menambah hal baik, waktu untuk ketawa hahaha, waktu untuk menambah amal solih sebelum semuanya benar-benar selesai. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi Agung, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang teladan abadi yang hidupnya penuh makna karena setiap detiknya bernilai ibadah. Hadirin hadirat rahimakumullah, teman-teman Beki yang berbahagia, coba kita jujur sama diri kita sendiri. Kapan kita benar-benar merenung tentang waktu? Kita sering disibukkan dengan hal-hal kecil, dari nongkrong, ngobrol, makan, tidur, ngerjain tugas, nonton, scroll, banyak sekali. Tapi di sela-sela waktu itu apakah kita pernah memikirkan apakah hidupku sudah bermanfaat? Apakah waktuku sudah bernilai di hadapan Allah? Waktu itu seperti air mengalir, dia pelan tapi hilang. Kita nggak kerasa. Dari detik menuju menit, menit berganti jam, jam berganti hari, hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan berganti tahun. Kok kayaknya kita kemarin baru ketemu, kok udah mau pisah aja? Iya enggak? Karena waktu itu cepet banget dan dia tidak bisa diulang. Seperti itu. Jadi gimana cara kita pintar-pintar memanage waktu? Karena waktu itu enggak bisa diulang kembali, kita diam pun dia akan berjalan. Ya. Terus dia akan berjalan terus. Gimana cara kita memanage waktu itu? Jadi gini teman-teman, gimana cara kita memanage waktu itu? Dalam Allah berfirman, Allah bersumpah dalam surah Al-Asr, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Al asri innal insana lafi khusrin illal ladina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Dalam tafsir Al-Misbah, Abi Quraisy menjelaskan bahwa al-asr adalah waktu. Waktu di sini adalah waktu yang bernilai dalam untuk kehidupan manusia. Karena waktu itu adalah anugerah yang terbesar. Tapi dia juga bisa menjadi ujian bagi manusia itu sendiri. Jadi Allah bersumpah itu karena ini sesuatu yang paling penting. Waktu itu bisa mengarahkan manusia untuk menuju kesuksesan, tapi juga bisa menuju kerugian itu sendiri. Jadi gimana cara kita memanage waktu itu? Beliau menegaskan bahwa Allah bersumpah ini untuk mengingatkan manusia bahwa waktu adalah modal hidup manusia. Dia tidak bisa kembali dan tidak bisa diulang. Artinya apa? Waktu itu bukan soal angka di jam tangan, tapi gimana cara kita menggunakan waktu itu. Bisa menjadi manfaat, bisa menjadi sesat, bisa menjadi berkah, itu gimana tergantung kita memanage waktu itu sendiri. Ada 3 pilar cara memanage waktu menurut Islam dan ilmu. 1, prioritas. Prioritas itu gimana cara kita memanage waktu itu dimulai dari memilih mana yang lebih penting, yang lebih mendesak dan yang lebih bermanfaat. Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk memilih yang lebih bermanfaat. Yang nomor 2 adalah konsistensi atau istiqomah. Kesuksesan itu bukan berasal dari semangat yang besar, tapi dari rutinitas kecil yang kita lakukan secara terus
menerus. Sains menyebutnya the compound effect. Dari perubahan kecil, hasil besar yang dalam jangka waktu panjang. Terus yang nomor 3 adalah fokus atau khusyuk. Dalam Islam kita sudah diajarkan khusyuk dalam sholat. Dalam produktivitas, fokus adalah yang menjadi kunci menyelesaikan pekerjaan. Jadi gitu ya teman-teman, kita harus pintar-pintar memanage waktu. Nah, dari sini kita mau mengajak teman-teman untuk menghitung waktu yang sudah kita habiskan dalam hidup kita. Aku mau mengajak teman-teman menghitung waktu tidur. Kalian tidur dalam sehari kira-kira berapa jam? 3, 4. Nah, kalau anak bagi saya husnudon kalau cuma 3 jam ya 4 jam karena ada sholat tahajud dan lain-lain. Tapi saya mau mengambil contohnya yang rata-rata umumnya aja 8 jam. 8 jam. 8 jam. Kali 1 tahun berarti dikali 365 hari. Terus saya mau mengambil rata-rata umur kita berapa di sini? 20 sampai 25 tahun ya. Ya. Berarti saya mau mengambil tengah-tengahnya aja, berarti kali 23 tahun. Nah, mari kita urai ini. 8 jam kali 365 itu ada 2.920 jam. 2.920 jam dikali 23 tahun. Itu ada 67.160 jam. Nah, ini kira-kira berapa tahun? Ada yang tahu? Nah, dari sini 1 tahun itu ada 8.760 jam. Kita bagiin ini 67.160 bagi 8.760 jam. Ini ada 7,66. 6,66 ini setara dengan 0,66. Berarti dikali 12 bulan. Ini hasilnya 7,8. 7,9. 7,9. Ini dibulatkan menjadi 8 ya. Jadi ini sama dengan 7 tahun, 7 tahun 8 bulan. Baik teman-teman, itu 7 tahun 8 bulan ini baru waktu tidur kita. Ini yang umurnya 23 tahun. Saya nggak tahu kalau yang umurnya udah 28 tahun. Mungkin udah 10 tahun tidurnya. Ini baru waktu tidur. Belum jagongnya, belum ngobrolnya, belum nongkinya. Jika kita jumlah semuanya itu nggak ada separuh waktu produktif kita, itu nggak ada separuhnya umur kita. Terus pertanyaannya, apakah yang separuhnya itu udah kita sisipkan untuk Allah? Gitu ya teman-teman. Nah, jadi orang bermanfaat atau enggak itu tergantung cara memanage waktunya. Orang itu dinilai bukan dari seberapa lama dia hidup di dunia, tapi seberapa maknanya hidup di dunia. Ada yang hidupnya cuma sebentar tapi bermanfaat banget, ada yang hidupnya lama tapi nggak bermanfaat. Karena apa? Karena dia tidak memberi makna pada orang-orang, tidak bermanfaat bagi orang-orang. Saya mau mengambil contoh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu diangkat menjadi Rasul umur 40 tahun. Terus Nabi wafat umur 63 tahun.
Terus berarti jarak dalam masa kerasulan Nabi itu cuma berapa tahun? 23 tahun. Lah, itu kan waktu yang sangat dekat, ya waktu yang sangat singkat sekali. Tapi gimana? Nabi itu bisa merubah sejarah dunia. Karena apa? Beliau itu bermakna. Beliau itu setiap detiknya ibadah, setiap detiknya memberi kebaikan kepada orang lain. Sedangkan kita nyekrol aja, nggak kerasa berjam-jam. Naudzubillah ini dzalik. Nah, setiap kata pepatah, setiap kali matahari terbit itu, matahari itu menyeru, wahai anak Adam, aku adalah hari baru. Nah, aku akan menjadi saksi atas apa yang kamu lakukan hari ini. Lakukan yang terbaik karena aku tidak akan kembali hari esok. Artinya apa teman-teman? Kita harus memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Rasulullah SAW bersabda, "Yu'tanim khamsan ala khamsin, syababaka qabla nomika, wa sihatika qabla saqomika, wa winaka qabla faqrika, wa faragaka qabla sagolaka, wa hayatika qabla mautika." Lakukan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. 1, masa mudamu sebelum masa tuamu. Yang kedua masa sehatmu sebelum sakitmu. Yang ketiga, masa kayamu sebelum miskinmu. Yang ketiga, masa luangmu sebelum sibukmu. Yang kelima, masa hidupmu sebelum matimu. Artinya apa? Nabi Muhammad di sana sudah mengajarkan kita agar jangan ada kata nanti. Karena yang berbahaya itu bukan yang saya tidak bisa, saya tidak mau, tapi nanti aja. Dengan nanti aja kita bisa menyesal banyak perkara dan kita tidak bisa apa-apa karena nanti aja kita jadi diam. Kata Imam Syafi'i, al-waktu kasayf, al-waktu itu bagikan pedang. Jika kamu tidak memotongnya maka kamu akan memotongnya. Gitu ya teman-teman. Jadi waktu itu bukan musuh tapi sahabat. Dia dari lahir sudah menemani kita sampai kita besok tiada, dia akan menjadi saksi. Jika hari ini kita lemah, maka besok bisa bangkit. Jika hari ini kita bisa salah, besok bisa memperbaikinya. Tapi kalau waktunya sudah habis, maka sudah tidak ada kesempatan lagi. Terima kasih dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.